Saya lahir 92 tahun lalu di keluarga yang Katolik dengan tradisi panggilan juga. Jadi ada paman, imam, ada suster-suster dan sebagainya. Saya hanya dari lumayan muda mencari hidup yang ya katakan sedikit besar-besar berbau kontemplatif. Saya tertarik ke Karmel dipengaruhi oleh riwayat hidup Titus Brandsma. Saya tidak kenal Karmel sebelumnya boleh dikatakan. Tapi waktu saya ulang tahun kelas 6 seminari menengah mendapat riwayat hidup Titus Brandsma pertama yang terbit di Belanda dan sangat menarik karena dia termasuk kontemplatif meskipun ada aktivitas banyak ya. Itu yang menarik. Bahwa dia atau Karmelnya yang dia wakili bagi saya waktu itu hidup kontemplatif yang saya cari memang. Yang menarik dan tetap menarik adalah segi katakan doa kontemplatif atau begitu namanya. Ya. Sejak masuk Karmel itu saya tidak kecewa. Ya. Tentu ada yang macam-macam tapi saya merasa tepat. Ada hidup doa, ada hidup karya, ada hidup persaudaraan dan dalam hal ini saya kira cukup memuaskan semua, cukup memenuhi. Mungkin ada yang lebih bagus, tak tahu, tapi ini saya tidak perlu merasa kecewa, ya. Tapi apa yang saya cari melalui macam-macam, akhirnya saya temu di sini. Daripada waktu itu ditawari misi tahun 1922-23. Provinsialnya Ciprianus Verbeek. Saya belum lahir, ya. Lalu dengan bantuan Titus Brandsma yang sangat mendorong, akhirnya menerima misi di Jawa Timur ini. Saya masuk biara Karmel waktu Sip ya, Sip yang tua masih hidup tapi hampir mati. Waktu saya profesi, saya diberi namanya. Tapi memang masih famili. Meskipun cukup jauh. Maksudnya ya, saya kenal sebagai Karmelit sebentar, tapi dia meninggal. Waktu kami frater di Belanda, ada tawaran untuk beberapa orang diutus ke Batu memperkuat kelompok frater di sini. Lalu beberapa orang, antara lain Romo Kuts dan saya dan beberapa lain. Dan waktu itu yang dipilih pada pertama itu Romo Demer, Romo Loes dan saya. Yang kelompok berikut Romo Kuts dengan Levi, tapi Levi pulang. Ya, lalu tidak ada lagi karena sudah diminta lagi atau tidak bisa lagi. Ini perfect, kami perfect. Frater pergi ke provinsialat karena ada provinsial kembali dari sini dan membicarakan soal kirim frater. Lalu malam hari itu kami jalan di luar meskipun sudah diam-diam ya untuk menunggu apa yang dikatakan perfect. Ya, Romo Demer, Romo Loes dan saya akhirnya dapat panggilan untuk diutus. Jadi bukan Oke, saya katakan, saya tahu, saya mau. Ada beberapa orang lain yang mau. Romo Kuts juga waktu itu mau, tapi belum dia baru kelompok berikutnya. Kami ke Batu, saya masih ingat kita ke Batu, 3 orang ya, dijemput dengan Romo
bowling. Supaya lalu kita katakan pintu dibuka lalu ditutup, pum, habis. Tak bisa keluar lagi. Waktu itu lebih ketat. Karena frate di sana hanya ada juga 6 orang saya kira. Dan kami tambah 3. Sudah kelompok kecil di Batu ya. Saya tidak pernah kerja di paroki resmi sebagai pastor atau pembantu karena tidak pernah ditugaskan. Saya ditugaskan waktu selesai atau hampir selesai studi, sebelum selesai studi untuk mengajar dari awal di seminari menengah, di seminari tinggi, dan ini menjadi nasib sampai akhir. Waktu itu kita katakan kami sebetulnya berharap nos autem siramus, kami sebetulnya mengharapkan tapi tidak jadi ya. Tugas saya diberi ya pasti sesuai dengan bakat yang mereka lihat, bukan yang pasti saya ingin pertama-tama. Karena saya masih ingat ketika kita selesai studi, diberi tugas, Romo Demer, Romo Loa diberi paroki. Ya, saya disuruh mengajar. Nos autem sperabamus, kami sebenarnya mengharapkan. Karena saya lebih lama di Indonesia daripada di Belanda. Di Belanda hanya 20 tahun atau hampir. Sisanya di sini. Saya tidak merasa terlalu asing atau mengatakan ini saya tidak suka, akan sulit. Karena bagi saya perbedaan tidak terlalu menarik atau terlalu menonjol bagi saya ya. Mungkin saya sangat berbeda dengan Anda, tak tahu ya. Tapi ya kita sudah biasa begitu. Saya masih ingat kalau mau dengar itu ya. Romo Demer, Romo Lois, dan kami masih frater. Sudah beberapa bulan di sini. Lalu mulai omong, aduh kita buat apa di sini? Orang-orang aneh-aneh. Ya, begitulah. Tapi itu ya 3 bulan kemudian itu bisa biasa, tidak ada soal lagi. Penyesuaian yang biasa itu saya kira. Tapi lain pengalaman yang negatif saya kira tidak. Setelah sudah adaptasi sesuai, tidak lagi. Saya merasa bahagia ya. Saya merasa di sini semua jalan baik. Saya karena dengan orang Indonesia saya merasa bisa jalan baik. Misi di Karmel di Indonesia mulai sebagai misionaris di Jawa Timur. Ya. Bentuk paroki itu karena itu umum di sini. Jadi Yesuit atau apa. Jadi pokoknya mengambil alih cara kerja. Tapi bukan pertama-tama untuk mendirikan paroki-paroki, tapi untuk menanamkan gereja di tempat ini, di Jawa Timur. Ya. Jadi sebagai misionaris memang bentuknya menjadi paroki. Waktu saya datang ada Kaitangan, Itian, Celaket mulai, lalu Jember sebagai. Tapi waktu itu banyak belum ada apa-apa. Jadi lalu mulai kirim masih banyak dari Belanda, tapi ya mulai dari sini. Dan itu yang paling penting. Itu menggembirakan hati melihat bahwa Karmel bisa menciptakan suasana panggilan untuk di Sumatera, untuk di Flores, untuk di sini. Di mana saja bisa. Saya sedang sekali karena melihat tidak hanya dengan mengirim misionaris saja, tetapi orang sendiri yang muncul, yang hidup dan sebagainya. Jadi sebab itu lebih penting
Memang misionaris perlu karena yang belum ada apa-apa ya sudah. Tapi kalau sudah tanam, ya mesti ada yang dari sini sendiri. Dan saya lihat itu cukup bagus berkembang di sini. Cukup bagus. Waktu saya datang tahun 51 itu, hanya ada berapa ya? Dan kebanyakan orang Belanda. Sekarang itu orang Belanda tinggal 1 ekor. Yang pertama-tama, jangan lupa identitas. Karena kalau saya katakan karya, ya memang semua mesti karya. Tetapi ada sesuatu yang katakan khas Karmel tidak besar hebat. Tapi kalau kita lupa identitas kita tidak beda banyak dengan Proco atau lain. Tidak jelek tapi bukan Karmel. Jadi ada sesuatu dari Karmel dan itu hidup rohani katakan, doa dan sebagainya. Bukan pertama-tama berapa jam tetapi sikap doa. Saya kira orang merasa itu. Ada perbedaan sana sini dengan ini. Bukan lebih baik tapi lain sedikit. 100 tahun ya itu baik, tapi tidak punya arti sendiri ya. Apakah kita makin menyadari identitas kita dalam panggilan kita di sini, di Jawa, di Sumatera dan ini. Apakah kita sama saja dengan yang lain atau ada sesuatu yang kita rasakan perlu kita ini ya. Dan sejauh saya meraba, umumnya dia rasakan ada sesuatu. Saya tidak katakan bahwa lebih baik, tetapi ada sedikit ini. Mereka mendengar nama Karmel, oh ya doa ya. Tapi mereka kaitkan. Dan saya kira para Karmelit juga kaitkan itu. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi itu. Sebab bedanya dengan lain apa? Kerja di paroki, pekerja di sekolah, gitu, atau apa? Dan tidak banyak berbeda. Jadi kalau ini identitas bahwa sumber kita adalah hidup berdoa atau bagaimana namanya, itu bisa kehilangan. Pada saatnya seperti sekarang ini menjadi sadar, hey kita punya sesuatu. Tidak untuk melepaskan yang lain, tetapi untuk menekankan hal ini juga. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dalam karya itu. Sebab kita toh mau membawa manusia juga kepada Tuhan. Kalau sendiri jauh, bagaimana bisa membawanya? Apakah mereka atau kita Karmel sendiri sadar bahwa hidup doa mesti main peran penting dalam hidup kita? Bisa berbeda dan saya tidak mengatakan berapa jumlahnya, ya itu bukan. Tapi apakah bedanya dengan Proco ada, dengan ini ada, apa yang merasakan? Saya di sini merasa beruntung karena mungkin karena situasi saya pribadi, hidup Karmel bisa saya hayati dengan baik-baik di sini. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana orang lain tidak berani. Tapi saya merasa karena dari awal itu hidup doa, hidup itu ditekankan. Bahwa mereka juga kerja ya jelas ya. Di paroki dan sebagainya, mungkin dan banyak orang mungkin tidak merasa perbedaan besar, bisa jadi tidak tahu. Tapi saya merasa di sini cukup ditekankan atau dihayati umumnya.